Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Salah satu dari perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam konteks Islam itu adalah yang disebut dengan istilah maqasid asy-syariah. Apa itu maqasid syariah? Insya Allah sebagian kita sudah sering mendengar bahwa maqasid syariah secara bahasa itu adalah maksud dan tujuan dari syariat. Ya, sebagai contoh, ketika seseorang itu melakukan sholat, maka apa sebenarnya yang ada di balik sholat itu sendiri? Ya, kenapa kita itu harus sholat? Ya, tentu saja maqasid itu dia berbicara tentang apa? Tentang Islamic basic value atau nilai-nilai dasar yang ada di dalam Islam yang kemudian itu menjadi satu tujuan, menjadi maksud dari syariat. Kenapa itu diturunkan? Kenapa syariat itu diturunkan tadi? Kenapa kita itu sholat? Kenapa kita itu zakat? Kenapa kita itu umpamanya melaksanakan haji dan umroh? Atau mungkin kenapa riba itu haram? Kenapa perjudian itu haram? Kenapa khamar itu haram? Ya, nah, karena dia sumbernya adalah pemikiran atau pemahaman atau logika, maka kemudian apa? Kemudian dia menjadi satu ilmu yang dia itu apa? Dia terus berkembang. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh tentang maqasid syariah, tentu saja kita harus bicara dulu tentang apa? Tentang sejarah dari maqasid syariah itu. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Islam yang syamil wal mutakamil, yang sangat sempurna ini, dia itu apa? Bisa melihat sesuatu, ya, dalam konteks Islam, maksudnya adalah bahwa dia itu akan melihat bahwa syariat Islam itu bisa dipahami secara iman saja atau mungkin secara logika, sehingga kemudian ada istilah mengatakan bahwa Islam itu bisa dipahami oleh umpamanya mohon maaf umpamanya tukang becak umpamanya, ya, atau mungkin tukang ojek online umpamanya, ya, kemudian tapi dia juga bisa dipahami oleh seorang profesor dengan logikanya yang sangat tinggi. Nah, ketika tadi bicara tentang umpamanya kita contoh kenapa kita itu sholat? Ya, jawaban dari orang-orang yang beriman tentu saja sudah sangat jelas ya, bahwasanya saya sholat karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saya itu sholat. Ya, tetapi kemudian ada orang yang mengatakan, kenapa saya harus sholat itu harus gerakan seperti ini? Nah, itu kemudian ketika pertanyaannya itu masuk ke dalam ranah yang sifatnya itu pemikiran dan menyingkap satu rahasia yang ada di dalam syariat itu, itulah ruang lingkup dari maqasid syariah. Ya, sehingga kemudian salah satu dari buku yang menjadi awal dalam pengembangan maqasid syariah itu adalah As-Sholat wa Maqasiduha. Sholat dan maksud-maksudnya. Kenapa? Karena bisa jadi ketika seseorang itu sholat, ya tadi dalam konteks syariah itu adalah memang dia itu menjadi satu kewajiban, jelas ya. Tapi nanti kemudian ada juga sih yang kemudian levelnya sudah mulai naik bahwa oh sholat itu bukan hanya kewajiban, tapi dia itu adalah kebutuhan. Nanti ahli kesehatan itu akan mengatakan bahwa oh sholat itu adalah ternyata sangat bagus untuk exercise dari jasad itu sendiri. Ya, ketika seseorang itu diam saja tidak ada gerakan-gerakan apapun dalam satu hari itu bisa jadi dia akan sakit. Maka exercise itu sangat diperlukan. Ya, tapi nanti ada orang juga mengatakan bahwa ketika orang itu sholat sebenarnya dia itu mericas iman dia. Ya, jadi sholat itu untuk mericas, jadi dari pagi sholat pagi-pagi setelah bangun itu sholat, kemudian dalam jangka waktu beberapa jam itu dia apa mungkin melakukan aktivitas lain, sehingga kemudian ketika zuhur tiba dia harus sholat, kemudian melakukan aktivitas lagi sampai asar dia sholat lagi, sebagai jadi semacam recharge, ya, recharge our iman, untuk mengecas iman kita agar apa, agar bisa dia itu continue. Nah, pemikiran-pemikiran itu ya tadi kalau momennya sholat itu adalah momennya sebagian ahli kesehatan mengatakan itu adalah sebagai exercise, itu sebenarnya hanya satu bagian kecil dari apa yang disebut dengan maqasid syariah. Ya, demikian juga ketika tadi bicara tentang kenapa riba itu haram, maka jawabannya kan sudah jelas bahwa riba itu haram karena apa? Karena dalilnya sudah jelas, wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Kemudian nanti di riwayat Jabir dikatakan la ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba. Rasul itu melaknat orang yang mengonsumsi riba. Artinya apa? Laknat itu berarti sebuah ancaman, bahkan itu masuk ke dosa besar. Sehingga kenapa riba itu diharamkan atau kenapa riba itu dilarang? Ya karena diharamkan baik dalam Al-Qur'an atau hadis ataupun fatwa dan juga ijma para ulama. Tetapi kemudian ketika ada yang bertanya lagi, kenapa riba itu haram? Tetapi jawabannya itu bukan dari konteks teks, ya, wahyu dari Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Maka jawabannya itu adalah dari logika kita. Ya, logika dalam artian apa? Oh, ternyata ya ini dalam konteks makosid, ya. Oh, ternyata bahwa riba itu haram karena riba itu adalah dia itu nanti riba dalam dain, utang piutang. Karena apa?
ketika orang itu melakukan akad dain, utang piutang, sejatinya dia adalah melakukan apa? Akad tabarruk, ya akad sosial. Sehingga kemudian apa? Karena akad sosial nggak mungkin dong ketika saya itu mau bantu orang, kemudian saya itu harus dapat keuntungan. Ya contoh ekstrimnya adalah umpamanya ketika ada orang itu mau tenggelam, kemudian saya bilang, yaudah kamu saya tolong ya, tapi bayar ke saya. Ya nggak mungkin lah, keburu meninggal duluan, ya. Dan lagi juga kamu juga masa nolong itu harus dibayar segala gitu kan. Nah, konteksnya berarti lebih ke arah apa? Oh ternyata riba, ya tambahan dalam dain, dalam utang piutang itu emang nggak boleh. Kenapa? Karena orang niatnya mau menolong, kok malah malah merepotkan atau malah menyusahkan. Kamu boleh utang ke saya 10 juta tapi kembalikan 12 juta ya. Nah itu berarti bukan menolong, dan tentu saja itu tidak sesuai dengan konteks tabarruk, tolong menolong dalam Islam. Nah, kembali tadi ke sejarah dari maqasid syariah, bahwasanya kita tahu bahwa permainan atau disebut dengan penggalian nas, teks, dan juga berbagai syariat itu dalam konteks logika itu tentu saja adalah dialog antara peradaban Islam yang waktu itu sangat berkembang di Baghdad, ya, dengan peradaban Yunani yang memang sangat logik sekali. Ya, sehingga kemudian apa, terkumpul lah, sehingga juga nanti dalam sisi akidah juga muncul apa yang disebut dengan ilmu kalam, ya dalam sisi fikih itu muncul, ya dari sisi pemikiran kenapa orang itu sholat, kenapa riba itu haram, kenapa umpamanya kita harus diwajibkan ini dan sebagainya. Nah itu kemudian mereka berpikir sehingga muncullah apa yang disebut dengan apa, maqasidus syariah. Mereka menggali rahasia, nilai, tujuan dari adanya syariat Islam ini, sehingga bisa dikatakan bahwa ini memang sangat dekat dengan, kalau dalam disiplin ilmu hukum itu mirip dengan filsafat hukum, ya bagaimana filosofi dari hukum itu kemudian dia dikembangkan, tetapi ingat berbeda, ya kenapa? Jadi dalam konteks yang Islami, dalam konteks yang memang dia itu mencari rahasia, ya rahasia, kemudian dari tujuan, maksud dari, dan juga nilai dari syariat itu, tapi tidak lepas juga dari nilai-nilai syariah, nilai-nilai teks yang ada di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan juga nanti seharusnya ketika maqasid itu ditemukan, dia itu apa? Akan menguatkan, ya akan menguatkan. Kenapa seseorang itu berpuasa? Ya karena puasa sendiri itu bagi tubuh itu sangat bagus sekali. Tapi ingat, sehatnya tubuh karena puasa itu hanya baru bagian kecil dari maqasidus syariah. Sehingga kemudian, ya setelah kita mengetahui sejarah dari maqasid syariah, berikutnya adalah berbagai pemikiran-pemikiran dari maqasid syariah, dari mulai Imam Al-Hakim At-Tirmidzi, kemudian juga Imam Al-Juwaini, kemudian juga Imam Al-Ghazali Asy-Syatibi, ya kemudian sekarang ini ada Abu Zahra, ada Ar-Raisuni, bahkan ada Jasir Auda. Mereka mencoba untuk betul-betul melogikkan, ya melogikkan tadi dengan istilah, kalau Al-Ghazali itu kita kenal dengan ada hifduddin, kemudian hifdun nafas, kemudian hifdul akal, kemudian hifdun nasl, dan hifdul mal. Tentu saja sebagai sebuah teori, dia akan mungkin sekali untuk dikembangkan. Nah, pertanyaan terakhir adalah bagaimana kemudian ketika maqasid syariah ini dijadikan sebagai metode penelitian, sebagai riset metodologi, ya dalam sebuah penelitian hukum Islam, dalam penelitian syariat Islam, dalam penelitian juga bisnis dan ekonomi syariah. Nah, bagaimana sebenarnya mekanismenya, ya bagaimana teori-teorinya. Umpamanya saya membuat sebuah penelitian tentang murabahah, ya akad murabahah di perbankan syariah dalam perspektif maqasidus syariah. Maka kemudian kita akan detailkan lagi, oke, Anda menggunakan maqasidus syariah. Maqasidus syariahnya siapa? Apakah Anda akan mengambil semuanya? Sepertinya dalam konteks ilmu pengetahuan itu tidak mungkin, ya. Ada sebuah patah mengatakan bahwa kita itu berdiri di pundak para raksasa. Artinya apa? Bahwa ilmu yang kita gunakan itu sebenarnya adalah hasil dari apa, tumpukan orang-orang yang sebelumnya. Sehingga dalam konteks metodologi pun tidak mungkin ketika kita mengatakan oke, saya mau menggunakan maqasidus syariah. Pasti kita akan cecer lagi, kita akan lagi maqasidus syariahnya siapa? Kemudian bagaimana teori maqasidus syariah. Jadi kalau yang umum itu kan biasanya dia menggunakan Al-Ghazali atau Asy-Syatibi. Tetapi padahal masih banyak lagi pemikiran-pemikiran dari para ulama, ya berkaitan dengan maqasidus syariah yang itu adalah khas. Ya, ketika dia pada level sarjana umpamanya atau mungkin master, mungkin dia masih hanya mengambil dari teori-teori yang ada. Tapi nanti ketika sudah pada level PhD, sudah level doktoral, seharusnya dia bisa memang mengumpulkan semua teori tentang maqasidus syariah, kemudian juga dia mulai bisa mengkritik, dia mungkin bisa mengembangkan, bahkan bisa melahirkan satu maqasid baru yang tidak hanya maqasidul khamsah itu saja. Ya, karena kita mengenal sekarang ada hifdud daulah,
ada lagi hifdzul ummah, bahkan ada juga hifdzul bi'ah, yang melindungi lingkungan, melindungi umat, melindungi negara, yang melindungi berbagai kepentingan yang sekarang ini sangat sangat penting ya. Dulu mungkin tidak terpikirkan, tetapi kemudian sekarang itu bisa lebih dirincikan lagi ya, sehingga kemudian ya maqasid syariah ini sangat mungkin sekali diterapkan ya, dipraktikkan, diimplementasikan dalam sebuah penelitian ya, yang menjadi dari maqasid approach atau maqasid syariah approach. So, pendekatan maqasid syariah, bahkan nanti analisisnya itu pun menggunakan apa? Menggunakan maqasid syariah sesuai dengan tokoh pemikiran yang akan kita gunakan. Apakah menggunakan tadi Abu Zahra, apakah menggunakan juga Ar-Raisuni mungkin ya, atau mungkin menggunakan dari Al-Ghazali, Asy-Syatibi, Ibnu Taimiyah, atau mungkin Al-Ghazali Al-Ghazali tadi mungkin dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Al-Juwaini, atau Imam siapa tadi, Al-Hakim At-Tirmidzi, atau yang lainnya. Nah, ini berarti tugas kita bersama untuk bisa mengembangkan ya, bisa mengembangkan dari ilmu maqasid syariah ini menjadi metode penelitian khususnya dalam bidang ilmu-ilmu syariah, ilmu-ilmu hukum Islam, ekonomi dan bisnis syariah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.